Nah, foto ini kan 125. Nah, seharusnya ini 900 sekian. Nah, foto ini diambil dari salah satu media online, kemudian ditayangkan di akun Facebooknya penyebar informasi bohong ini. Informasi berikutnya nih soal BPJS Kesehatan salurkan bantuan dana 125 juta. Wow. Ini BPJS Kesehatan sambangi dana 125 juta. Padahal mereka juga lagi dalam kondisi ada Kekurangan pembiayaan untuk pembiayaan mengobati ya. pasiennya. Mengobati pasien karena banyak juga pasien yang nggak bayar Benar. BPJS gitu. Ini beredar di Facebook banyak sekali ya yang menyampaikan ini, dan akun yang menyebarkan ini juga terindikasi ini memang sengaja untuk curi data. Pola yang sama sebelumnya yang kita sampaikan. Jadi judul akunnya itu Bantuan BPJS Pusat 2024-2025. Nah, fotonya itu adalah foto petugas BPJS Ketenagakerjaan. Nggak ada fotonya. Jadi di akunnya itu ada foto petugas BPJS Ketenagakerjaan. Ini bukan BPJS Kesehatan. Jadi tenaga kerjaan ya. Tenaga kerjaan. Nah, fotonya itu ada penyerahan kayak sertifikat bantuan dana, dan sejatinya itu adalah bantuan sertifikat dana dari POS kepada BPJS karena tenaga kerjanya POS ya, untuk tenaga kerjaan. Dan itu nilainya 900 jutaan tapi diganti jadi 125 juta. Jadi seolah-olah itu adalah bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada warga, padahal itu adalah informasi benarnya adalah POS memberikan uang untuk BPJS Ketenagakerjaan, itu adalah uang karyawannya. Uang karyawannya memang kewajiban kan? Kewajiban. Nah, bantuan itu kemudian uang itu kemudian ada serah terima gitu, Bang. Ya. Nggak ada fotonya ya. Nah, foto ini kan 125. Nah, seharusnya ini 900 sekian. Nah, foto ini diambil dari salah satu media online, kemudian ditayangkan di akun Facebooknya penyebar informasi bohong ini. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh, ketika kita klik itu dia akan minta dua data tadi. NIK dan nomor telepon. Begitu. Ini kayaknya makin kesini makin kesana aja nih urusan-urusan ini, urusan pendaftaran pakai NIK ya. Dan ini berbahaya karena akan mengambil data kita dan itu bisa digunakan untuk informasi yang lain. Karena ibu saya pun sempat WA nih soal bantuan-bantuan ini. Mas, daftar BPJS dapat duit. Tapi ini BPJS khususnya bagi warga negara Indonesia yang belum menerima dana bantuan. Nah, dia pakai AI ya. Menerima bantuan dana sosial Ya. diwajibkan untuk menghubungi kami agar bantuan bisa segera kami cairkan. Kita berharap ini jadi perhatian dari pemerintah ya, terutama dari Kementerian Komdigi. Ini teknik baru, bukan baru sih, teknik yang terus berulang terkait dengan pencurian data. Justru yang kayak gini lebih berbahaya karena data masyarakat bisa beredar luas dan disalahgunakan. Literasi terhadap ini kepada masyarakat tuh harus kenceng banget gitu. Dan kita siap untuk menjembatani itu. Jadi silakan teman-teman Komdigi berkolaborasi sama tim Viral Tapi Hoax untuk supaya literasi digital ini menjadi lebih efektif. Gimana Bang Asnil? Saya setuju, Bang. Setuju banget. Jadi dan semakin masif untuk usaha kita untuk melawan informasi sesat ini gitu ya. Mungkin minggu depan kita bisa undang Dirjen Komunikasi Publik dan Media. Ganti nama ya sekarang. Mbak ya? Vivi Alidia ya. Kita undang ya. Sip. Mas Furkon. Besok Selasa depan. Saya udah berangkat belum ya? Mau kemana? Mau haji lagi? Selasa depan tanggal berapa ya? Tanggal berapa sekarang? 21. Berarti 28. Oh, jangan. Nanti aja setelah saya pulang. Saya cuti Oh ya, MNC nggak libur untuk cuti bersama ya. Iya. Kita nggak ada cuti bersama Bang. Cuti ya.
yang ada hari libur nasional aja. Ya, oke. Cuti bersama udah tidak ada. Kita dukung itu karena biar cutinya bisa kita atur sendiri ya. Oke. BPJS Kesehatan salurkan BPJS Tenagakerjaan salurkan bantuan dana 125 juta rupiah. Kelihatan hoax ya. Hoax. Oke. Karena itu yang beredar bukan dari BPJS Tenagakerjaan tapi dari kantor pos yang menyerahkan dana atau uang BPJS Tenagakerjaan karyawannya sebesar 900 juta untuk BPJS. Jadi bukan untuk warga. Hati-hati kalau ada yang minta NIK, foto dan lain-lain. Terakhir. Foto di akun ya itu. Foto yang di akun ya? Facebooknya itu serahan uang dari pos kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Rekrutmen petugas sensus pertanian 2025. Kita tahu tiap tahun memang ada sensus pertanian, walaupun banyak warga nggak tahu apa sih manfaatnya sensus pertanian. Cuman ternyata ini dimanfaatin oleh mereka yang ingin memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi. Ini banyak yang Banyak yang percaya. sensus pertanian ini. Iya. Karena memang kalau dilihat dari persyaratannya itu sangat ringan ya. Usia 23 sampai 50. Jadi kita juga bisa daftar, Bang. Ya. Jadi pendidikan minimal SMA, SMK sederajat dan ini adalah jumlah penduduk terbanyak penduduk kita yang berpendidikan di level ini gitu ya. Bekerja di desa masing-masing syaratnya. Cakep banget ya. Iya, jadi nggak usah kemana-mana kan. Iya. Ya. Jadi bisa nih sampingan nih. Gitu. Iya. Bahkan berpikiran seperti itu. Bisa nih sambil ngarit. Iya. Langsung sensus. Bekerja sama dengan petani sudah pasti karena di desa gitu ya. Terus mengontrol pupuk petani. Jadi kita kerjaannya adalah bisa mau datang ke petaninya, melihat pupuknya benar dipakai atau tidak. Gitu. Nah, kira-kira itu syaratnya. Data dirinya ya ijazah tadi aja. Tidak dipungut biaya katanya penjelasannya. Tapi ketika dicek sama dengan tadi, ngambil data kita. Ngambil KTP dan foto sekaligus. Foto juga. Ini modus udah nih. Ini mesti kita laporkan ke Komdingin nih segera ini. Atau Jumat kita mainin ya. Jumat kita undang ya. Bu Vivi ya. Om Burkan tolong dikontak ya. Ada, tenang aja. Jumat ya. Jumat oke. Oke lah. Kita undang dulu ke sini. Oh, ini gajinya gede juga, Bang. Gaji 7 juta hingga 9 juta per bulan. Waduh. Berbondong-bondong orang 7 juta itu. Bayangin aja kalau kita tinggal di Jogja, upah layak di sana cuma 2,5-an. 2,5-an. Gitu. Kita dapat 3 kali upah layak di sana. Nah, info-info liar begini dalam situasi ekonomi lagi kayak begini, banyak orang di PHK, susah nyari kerja. Gojek juga makin berat persaingannya. Ya. Bahkan mau daftar Gojek udah nggak bisa. Kemarin Camar sempat ngecek, udah nggak bisa daftar Gojek. Kalau Grab masih agak bisa. Grab masih bisa, kalau Gojek udah nggak bisa. Masukin nama, nomor handphone. Oh iya ya. Terus ada notifikasi si A si B udah join. Udah terdaftar, udah join. Dibikin seolah-olah bener ya. Jadi ini sensus pertanian seolah-olah dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Oke. Om Burkan mungkin next kita bikin ini ya. Kayak gini sensus pertanian dari BPS. Kita kontak BPS-nya sekaligus. Ya. Untuk live. Bener nggak infonya? Bisa tuh Zoom sekali ya. Zoom bener nggak sih Pak? Karena ini modus yang mengerikan sih sebenarnya. Biar penonton di sini juga, penonton kita juga tahu. Kalau bahwasanya kita juga memverifikasi langsung juga gitu. Ya. Oke. Baik teman-teman, terakhir ini terkait dengan rekrutmen petugas sensus pertanian yang dikerjakan oleh BPS. Di BPS ini nggak ada ini ya? Nggak di websitenya nggak ada ya? Di website nggak ada. Ya. Ini cuma beredar di media sosial Facebook. Ya. Dan biasanya kalau dia ngasih link dan linknya aneh-aneh gitu. Dan biasanya sensus itu dikerjakan oleh BPS sendiri ya? Ya, BPS sendiri. Jadi dan mereka sendiri petugas mereka punya petugas sendiri. Jadi Anda bisa ngecek di www.bps.go.id ya. Kalau ada website yang isinya www.bps@gmail.com udah pasti itu nggak benar. Karena pemerintah tidak boleh menggunakan akun dari platform yang lain ya. Dia hanya boleh .go.id, itu go artinya itu government. Jadi nggak bisa bps@gmail.com atau yahoo.com
atau romocamar.com apalagi. Itu nggak bisa dipercaya kalau itu ya. Itu nggak ada gitu. Jadi rekrutmen rekrutmen petugas sensus pertanian yang dinyatakan oleh BPS 2025 dinyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Demikian teman-teman semua, sudah ada 7 informasi viral yang kita nyatakan hoax. Jadi Anda bisa mengambil banyak hal dari kami. Kami cuma berpesan untuk Anda berhati-hati dalam mengirimkan nama, alamat, NIK, foto bersama dengan KTP yang diberikan kepada publik secara tidak jelas. Ya, Anda bisa ngecek di website asli dari lembaga atau kementerian yang melakukan, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke kami di tim viral tapi hoax di 0812 111 1046. Demikian Bang Asnul, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Gaib. Sampai ketemu. Mudah-mudahan kita Jumat bisa ngundang Dirjen Komunikasi Publik dan Media ya. Oke. Dari Komdigi. Mbak Vivi Aleida Yahya. Dulu mantan presenter dari Metro TV. Saya Gaib Maurul Sigit, sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan.